Setelah sempat dibuat cemas dengan pembayaran proyek KF-21 Boramae dari Indonesia, Korea Selatan agaknya kini akan bisa bernafas lega. Melakukan renegosiasi dengan Korea Selatan pada bulan November tahun 2021 lalu, Indonesia sepakat akan melakukan pembayaran KF-21 Boramae dengan cara mencicil. Dikutip Zona Jakarta.com dari kantor berita berbahasa Korea Daily Indonesia yang menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Perkiraan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae oleh Indonesia beredar. Dan hal ini tentu bakal bikin pejabat Korea Selatan girang. Rakyat Korea Selatan sempat bertanya-tanya hingga harus ditenangkan oleh pejabat DAPA kenapa Indonesia bisa membeli Rafale Prancis sementara KF-21 Boramae dibayar cicil. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari artikel terbitan The Joongang pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Defense Acquisition Program Administration, DAPA Korea Selatan telah menyatakan posisinya bahwa bahkan jika Indonesia membeli Rafale, tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21, tulis The Joongang. Seorang pejabat DAPA mengatakan kepada Joongang Ilbo pada tanggal 10. Pengenalan pesawat tempur Rafale adalah proyek untuk memperkuat kesenjangan kekuatan Angkatan Udara Indonesia. Dan kami sedang mempertimbangkannya sebagai masalah terpisah dari pengembangan bersama Angkatan Udara Indonesia KF-21. Namun ada kekhawatiran terus-menerus bahwa kinerja pesawat tempur generasi keempat, 5 Rafale sangat baik dan diharapkan akan dioperasikan hingga tahun 2070. Sehingga lampu merah telah dinyalakan untuk ekspor seperti pembelian akhir KF-21. Lanjut laporan The Joongang. Seperti kita tahu KF-21 Boramae merupakan proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21 yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia dengan biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won sejak tahun 2015. Indonesia telah sepakat menginvestasikan dana sebesar 1,7 triliun won atau 20% dari seluruh biaya proyek. Dan untuk itu akan mendapatkan 1 unit pesawat tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan transfer teknologi untuk dapat memproduksi 48 unit pesawat tempur generasi berikutnya di dalam negeri. Akan tetapi, Indonesia menangguhkan pelunasan biaya tersebut sejak semester kedua tahun 2017 dan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Seoul pada 2018 lalu sempat meminta perundingan kembali terhadap biaya proyek KF-21 Boramae ke pemerintah Korea Selatan. Rupanya tak cuma 48 unit KF-21 Boramae yang akan diterima Indonesia. Aviation International News sempat menduga ada 50 unit KF-21 Boramae yang akan diterima TNI AU Indonesia. Dilansir Zona Jakarta.com dari ainonline.com jika rencana jumlah KF-21 Boramae yang akan diterima Indonesia cukuplah besar. TNI AU mengharapkan untuk menerima pengiriman sekitar 50 berdasarkan rencana saat ini. Tulis ainonline.com yang dirilis pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Namun hal berbeda justru disampaikan oleh SIPRI, Oxwedia yang mengawasi perdagangan senjata di seluruh dunia. SIPRI membeberkan bahwa sebetulnya Indonesia membeli 80 unit KF-21 Boramae. Mungkin kesepakatan $1,6 miliar, Indonesia membiayai hingga 20% dari biaya pengembangan. Termasuk keterlibatan Indonesia yang terbatas dalam pembangunan, sebutan Indonesia IFX, dipilih tetapi belum dipesan pada akhir 2021. Pengiriman direncanakan setelah tahun 2025, lapor SIPRI. Di situ juga tertulis jumlah KF-21 Boramae Indonesia, 80 unit. Menjadi sebuah kabar mengejutkan di mana Indonesia benar-benar akan membuat ASEAN bergetar dengan deretan jet tempur kelas kakap KF-21 Boramae Rafale dan F-15 Eagle II. Nah, bagaimana menurut sahabat militer sekalian terkait hal ini? Jangan lupa like, subscribe, dan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.